memeriksa 3 orang terkait kasus suap Raperda reklamasi di Teluk Jakarta. Pertama adalah Trianda Prihartono yang menjadi salah satu tersangka yang merupakan sekretaris pribadi di PT Agung Podomoro Land yang tadi sebenarnya sudah keluar namun dia tidak memberikan pernyataan kepada rekan-rekan wartawan di sini. Yang kedua adalah Muhammad Sanusi, yaitu Ketua DPRD, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang merupakan juga salah satu tersangka, di mana 2 orang ini merupakan 2 dari 3 tersangka dalam kasus suap Raperda reklamasi Teluk Jakarta ini. Dan yang ketiga yang menjadi sorotan hari ini adalah pemeriksaan Direktur Utama PT Agung Sedayu Group, yaitu Richard Halim Kusuma. Ini merupakan pemanggilan kedua Richard, di mana ini sudah ditunda sejak seminggu yang lalu ya, dan Richard telah menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan saat ini juga masih terus menjalani pemeriksaan hingga saat ini. Dan Richard ini merupakan orang ketiga ya dari PT Agung Sedayu Group yang telah dipanggil oleh KPK. Selasa kemarin Direktur Utama Chairman dari PT Agung Sedayu Group yaitu Aguan juga telah dipanggil untuk pemanggilannya kedua, di mana pemanggilan pertama adalah seminggu sebelumnya, dan juga KPK telah memanggil Direktur Utama PT Naga Kapuk Indah ya, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group Senin kemarin. Dan dari sini memang kelihatan KPK terus menelisik peran Agung Sedayu Group dalam kasus suap Raperda reklamasi ini. Karena jika kita melihat mengapa ada perannya PT Agung Sedayu Group di sini, kita harus melihat ke perencanaan reklamasi Teluk Jakarta di sini. Di reklamasi Teluk Jakarta ini terdapat 17 pulau yang akan direklamasi. Ada 9 pengembang yang akan mengembangkan reklamasi ini, di mana baru 2 yang mendapatkan, 2 di antara 9 itu mendapatkan izin untuk pembangunan pelaksanaannya, yaitu pertama adalah anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land, dan yang kedua adalah PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Sedayu Group. KPK di sini menelisik terus peran pengembang karena KPK meyakini adanya penyimpangan dari peran pengembang dalam Raperda wilayah Teluk Jakarta ini, di mana di situ terjadi suap ya, diduga terjadi suap, terutama untuk satu hal yang masih ditelisik di sini, yaitu tambahan kontribusi, di mana di sini terjadi Raperda telah terjadi beberapa kali namun masih terus gagal. Dalam satu hal di sini adalah tambahan kontribusi, di mana DPRD ngotot untuk tambahan kontribusi sebanyak 5%, namun Gubernur DKI Jakarta juga ngotot terus untuk kontribusi sebanyak 15% ya, dan KPK menduga di sini terjadi penyimpangan. Dan berikut ini adalah pernyataan dari pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yu Andrianti. Masih didalami orang per orang, tapi dalam kaitannya dengan peran dia di perusahaan tersebut. Ya, kami tidak hanya mengklarifikasi apakah izin itu sudah dipegang oleh perusahaan itu atau tidak, tetapi juga proses untuk mendapatkan izin itu. Jadi proses untuk mendapatkan izin itu yang akan didalami oleh penyidik. Oke, dengan berkembangnya kasus ini, saat ini Raperda tidak bisa diteruskan sehingga reklamasi masih tidak bisa diteruskan ya. Namun dalam dalam waktu yang terpisah juga, pemerintah pusat telah memutuskan melalui Kemenko Maritim untuk moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Sehingga dengan ini KPK menegaskan bahwa terdapat 2 kasus yang berbeda dan KPK menghormati keputusan pemerintah pusat. Rahma.